Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di video pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bentuk dari aturan kosinus yang sebelumnya, kelanjutan dari bahasan kita yang sebelumnya, maksudnya yaitu dari aturan sinus. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan amin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung saja ke bahasan dari aturan kosinus tersendiri. Di sini untuk aturan kosinus otomatis berbeda dengan aturan sinus yang sebelumnya pernah kita bahas. Kalau sinus itu perbandingannya menggunakan sistem dari depan atau depan dibagi miring. Kalau untuk kosinus itu aturan perbandingan trigonometrinya adalah samping per miring. Nah, seperti aturan sinus tersendiri, aturan kosinus mempunyai rumus baku, di mana rumus bakunya tersebut adalah ada 3 ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC yang dikalikan cos A. Atau dengan dengan rumus yang lainnya, ini ada cos A. Nah, ini nyambungnya ke sini ya. Cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2BC. Begitupun untuk rumus yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali AC dikali cos B. Atau dengan rumus yang lainnya adalah cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat yang dibagi 2 kali AC. Jadi ini dua rumus ini boleh kalian gunakan sesuai dengan istilahnya kemampuan atau kondisional yang kebetulan saya maunya yang rumus yang kiri, boleh, mau yang kanan juga silahkan ya, tergantung selera mungkin ya, selera kalian maunya yang mana, mau yang ini, mau yang kiri, mau yang kanan juga boleh, silahkan. Intinya baik yang kiri ataupun yang kanan sama-sama mencari sisi ataupun sudut yang memang harus dicari dari keterangan soal tersebut. Dan untuk yang ketiga itu ketika yang ditanyakannya contohnya misalnya sisi dari C gitu ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB dikali cos C, atau cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi 2 kali AC. Jadi intinya perbandingannya, jadi kalau misalnya kalian mencari sisi A, sisi B atau sisi C, ini sudah dibandingkan, mau yang mana kalian gunakan rumusnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Cuman mungkin yang menjadi titik acuan adalah gunakan rumus A, rumus B ataupun rumus C ketika memang yang ditanyakan adalah sisi-sisi dari A, sisi dari B, sisi dari C. Lebih efektif kalau misalnya kita yang dicari itu adalah rumus A, gunakan untuk rumus yang kedua. Ketika yang dicarinya adalah rumus maksudnya sisi B ataupun sudut dari B, berarti gunakan rumus yang kedua ya. Dan begitupun untuk yang rumus ketiga. Ini kita coba buktikan salah satu penurunan rumus dari ketiga rumus tersebut, maksudnya ya. Jadi ada segitiga ABC begitu, dimana untuk segitiga tersebut mempunyai sisi A, maksudnya sudut A dengan titik koordinatnya adalah 0,0, kemudian titik B kita misalkan C,0, kemudian untuk sudut C nya itu kita misalkan B kali cos A ataupun B kali sin A ya. Ini sudah ketentuan rumus aja sih sebenarnya gitu ya, karena C dari mana ini kan berhadapan dengan sudut dari C tersebut begitu. Oke, kita lanjutkan. Ketika kita sudah menemukan segitiga tersebut, kita coba cari panjang BC, di mana panjang BC, nah BC yang di sini itu mewakili sisi dari A,
BC kuadrat sama dengan B kali cos A dikurangi C yang dikuadratkan ditambah B kali sin A kurangi 0 yang dikuadratkan. Nah, BC itu sama dengan sisi dari A. Maka kalau BC kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Nah, kalau kita buka B kali cos A dikurangi C kuadrat itu sama saja dengan B kuadrat yang dikalikan cos A, cos kuadrat A maksudnya, dikali 2 kali BC yang dikalikan cos A ditambah C kuadrat ditambah B kuadrat kali sin A sin kuadrat A. Nah, ini bentuk dari kuadrat dari masing-masing penurunan rumus di atas. Oke, nggak perlu ribet lah, maksudnya ini hanya untuk sebatas membuktikan penurunan rumus dari aturan baku yang ada di aturan kosinus tersebut. Nah, karena ada bentuk aljabar setiap cos kuadrat A, baik itu A ataupun B ataupun apapun begitu ya, yang penting sudutnya itu sama, pokoknya kurang lebih seperti ini. Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Kita dapatkan nilai dari A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC yang dikalikan cos A. Nah, di sini kan ada keterangan cos kuadrat A kemudian sin kuadrat A. Jadi kalau kita masukkan di sini, ini kita ubah menjadi sama dengan 1 begitu ya. Jadi 1 dikalikan B kuadrat ya sama dengan B kuadrat gitu. Ditambah C kuadrat, rumusnya di sini dikalikan 2 BC kali cos A. Sehingga kita dapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC yang dikalikan cos A. Atau kalau misalnya kita tentukannya rumus yang kedua yaitu cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat yang dibagi 2 kali BC. Ya, samalah dengan aturan baku yang ada di ketentuan rumus di atas ya. Nah, karena dari pembuktian rumus yang pertama, maka kita juga bisa menyimpulkan rumus yang kedua dan rumus yang ketiga, di mana rumus yang keduanya itu adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali AC dikali cos B itu sama saja dengan cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2 kali AC. Begitupun yang rumus ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB dikali cos C itu sama saja dengan cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat dikurangi 2 kali AB ya. Nah, rumus itu yang dinamakan dengan aturan kosinus ya. Nah, rumus atau aturan kosinus tersebut digunakannya untuk apa sih sebenarnya ya? Yang pertama adalah aturan kosinus secara umum dapat diaplikasikan atau digunakan untuk menentukan yang pertama, panjang sisi pada sebuah segitiga yang belum diketahui. Jadi intinya untuk menentukan sisi yang belum diketahui, kemudian sudut juga yang belum diketahuinya. Nah, apabila dua sisi lainnya dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi itu diketahui, atau secara bentuknya segitiga tersebut hanya diketahui dua sisi dengan satu sudut, dengan aturannya sisi sudut sisi. Yang penting dua sisi satu sudut. Kemudian yang kedua, besar sudut-sudut sebuah segitiga jika panjang ketiga buah sisinya telah diketahui. Cuman yang diketahuinya adalah semuanya sisi, berarti sudut-sudutnya belum diketahui begitu ya. Jadi boleh dua sisi satu sudut atau ketiga sisinya diketahui meskipun salah satu sudutnya belum diketahui. Nah, dari kedua aturan ini berarti otomatis kita harus menggunakan dari aplikasi aturan kosinus tersebut. Nah, sebagai salah satu contoh soalnya, pada segitiga BAC otomatis berarti sudut A yang diketahuinya ya, sesuai dengan aturan yang pernah kita bahas di sebelumnya, di mana sudut A itu adalah 60 derajat dan panjang B-nya adalah 10 cm, kemudian panjang sisi C-nya adalah 20 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang A atau sisi A-nya, yang kedua adalah sudut B-nya. Nah, jadi ada segitiga BAC, sudut A-nya 60 derajat, kemudian panjang B-nya adalah 10 cm dan panjang C-nya adalah 20 cm.
Nah, supaya tidak bingung, kita buat gambarnya terlebih dahulu. Ya, jadi di sketsa dulu ya dari pola kalimat pertanyaannya menjadi sebuah gambar. Yang pertama kita cari adalah panjang A. Kita buat segitiganya ya, segitiga ABC. Sudut A-nya diketahui 60 derajat. Kemudian C-nya juga 20, kemudian B-nya juga 10 cm. Ini kan selalu seperti itu ya. Sudut C berhadapan dengan sisi C. Sudut B maksudnya berhadapan dengan sisi B. Jadi otomatis gambarnya seperti ini. Ini contoh. Pak, kalau gambarnya segitiganya bentuknya yang lain, silakan. Ini kan berarti seakan-akan si B-nya mengarahnya ke arah ke arah kanan tangan kita gitu. Kalau dibalikan boleh tidak apa? Silakan. Yang penting tidak mengubah keterangan A-nya 60 cm sudut A-nya, kemudian panjang B-nya 10 cm dan panjang C-nya adalah 20 cm. Nah, karena yang ditanyakannya adalah panjang A, maka kita gunakan rumus dari A kuadrat yang ditanyakannya gitu ya. Nah, A kuadrat rumusnya ini sudah ada di yang sama dan sudah ada di atas. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC yang dikalikan cos A. Kita kan tahu B-nya berapa Cina tadi? B-nya adalah 10 cm, kemudian C-nya juga adalah 20 cm. Jadi tinggal kita substitusikan atau masukkan ke bagian-bagian yang memang sudah diketahui begitu ya. Nah, B-nya 10, kemudian C-nya 20, 2 kali BC berarti sama saja dengan 2 kali 10 kali 20 dikalikan cos A. A itu nilainya adalah 60 derajat, maka di sini adalah cos 60 derajat begitu. Nah, 10 kuadrat itu nilainya adalah sama dengan 100. 20 kuadrat nilainya berapa? 400. 2 kali 10 kali 20 berarti sama saja dengan 200. Cos 60 derajat di tabel trigonometri itu adalah sama dengan setengah ya. Berarti maaf, ini kalau dijabarkan jadi 200 itu dari mana Pak? Ya dari sini. 2 kali setengah itu sama dengan 1 kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi 2 dibagi 21, jadi tinggal kalikan saja 10 kali 20 jadi sama dengan 200. Bentuk dari sebuah penyederhanaan gitu ya. Selanjutnya 100 ditambah 400 sama dengan 500. Kemudian 500 dikurangi 200 sama dengan 300. Ini kan 300 itu adalah nilai dari A kuadrat, sedangkan nilai dari A-nya adalah berarti 300 tersebut harus kita akarkan. Akar dari 300, nah ini kan tidak ada tuh ya bentuk kuadrat yang hasilnya 300, maka kita cari bentuk penyederhanaannya. Bentuk sederhana dari akar 300 itu adalah akar dari 100 dikali 3. Nah, kalau kita jabarkan akar 100 itu berapa? 10. Akar 3 ya tidak bisa diakarkan, karena akar 3 adalah bentuk dari akar yang paling sederhana. Maka kita dapatkan panjang sisi A-nya adalah sama dengan 10 akar 3 cm. Seperti itu ya. Nah, itu untuk menggunakan cara yang pertama. Gimana kalau kita gunakan cara yang kedua ya? Biasanya kan kalau sebentar. Kalau ini kita cari dulu sudut B-nya ya terlebih dahulu. Ini untuk sudut B-nya kita gunakan rumus dari B kuadrat dulu ya, karena sama dengan yang sebelumnya. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali AC dikalikan cos B. Ini juga sama, kita turunkan masing-masing intinya yang sudah diketahuinya, unsur-unsur yang sudah diketahuinya, di mana B itu kita dapatkan adalah nilainya 10. Kalau B kuadrat berarti 10 kuadrat. Kemudian A-nya yang sebelumnya kita dapatkan yaitu nilainya adalah 10 akar 3. 10 akar 3 kuadrat, kemudian C kuadratnya 20 kuadrat maksudnya 2 kali AC, 2 kali AC maksudnya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa 2 kali AC kali cos B itu 2 kali 10 akar 3 dikalikan 20, kemudian dikalikan cos 60 derajat. 10 kuadrat kita dapatkan nilainya adalah 100, kemudian 10 kali 10 akar 3 kuadrat ada di bahasan sebelumnya tadi. Kalau dikuadratkan 10 akar 3 itu sama dengan 300, kemudian 20 kuadrat sama dengan 400. 2 kali 10 akar 3 dikalikan 20 yang dikalikan cos 60. Nah, supaya lebih efektif kita misalkan saja cos 60 itu kita misalkan menjadi sama dengan X. Jadi kalau nanti kalian ada yang bertanya ini X dari mana, ini adalah sebuah dari permisalan begitu ya. Jadi X itu kita misalkan bentuk dari nilai cos 60 derajat. Baik,
kita lanjutkan dulu ya. 2 kali, kalau 300 400 kan bentuk yang sama, jadi tidak ada perubahan. Yang ada perubahan itu di sini nih. 2 kali 10 akar 3 kali 20. Ini dari 400 akar 3 itu didapat dari mana? Ya, kita dapatkan dari 2 kali 20 lebih efektif sama dengan 40. 40 dikalikan 10 sama dengan 400. 400 akar 3 gitu ya. Nah, supaya lebih efektif juga, ini kita ubah bentuk yang ada variabelnya. Selalu lebih enak kalau kita simpen di ruas kiri begitu ya. Nah, ini asalnya negatif ya, apa istilahnya, bahasa lebih cepatnya gitu ya, yang disebut pindah ruas. Sebenarnya nggak ada yang namanya pindah ruas sih sebenarnya, cuman untuk lebih terbiasa, karena kita terbiasa menyebutkannya seperti itu ya. Yang 400 akar 3 kali X itu yang nilainya negatif, kita pindah ruaskan dari ruas kanan ke ruas kiri, asalnya negatif menjadi positif. Kemudian yang 100 yang ada di ruas kiri pun kita pindah ruaskan ke ruas kanan, yang asalnya positif menjadi negatif begitu ya. Dan kalau kita operasikan langsung, 300 ditambah 400 sama dengan 700, 700 dikurangi 100 sama dengan 600 gitu ya. Nah, untuk menentukan X tersebut ya, ini kita menggunakan sistem aljabar juga ya. Jadi ini 600 dibagi yang ada di ruas kiri, nilai yang ada di ruas kirinya itu 600 dibagi 400 kali akar 3. Nah, karena di dalam aljabar juga ditentukan bahwa tidak boleh tuh ada penyebut yang nilainya masih akar, maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Jadi 600 dibagi 400 akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. 600 dikalikan akar 3 sama dengan 600 akar 3. Kemudian 400 akar 3 dikalikan akar 3 menjadi sama dengan 400 kali 3, karena akar 3 dikalikan akar 3 hasilnya sama dengan 3. Karena setiap akar yang dikalikan dengan akar di mana nilai yang di dalam akarnya sama, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri gitu ya. 400 dikalikan 3 sama dengan 1200. Nah, setelah itu ini angka tersebut masih kita bisa sederhanakan begitu ya. 600 dengan 1200 itu kita bisa bagi masing-masing dengan 600, sehingga hasilnya adalah sama dengan 600 dibagi 600 sama dengan 1. Kemudian 1200 dibagi 600 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1 yang dikalikan akar 3 dibagi 2, atau lebih sederhananya jadi 1/2 akar 3, atau yang kita kenal dengan setengah akar 3. Itu nilai dari X loh ya. Nah, untuk menentukan nilai X tersebut, tadi kan kita dapatkan X itu adalah sebagai pengganti dari cos B, dan cos B itu nilainya adalah sama dengan setengah akar 3 gitu ya. Setengah akar 3 itu berarti nilai dari sudut berapa ya, sudut kita misalkan sudut B nya begitu ya. Setengah akar 3 itu kalau di cos itu nilainya adalah sama dengan 30 derajat. Maka kita dapatkan sudut B yang ada di pertanyaan tersebut yang bernilai adalah cos 30 derajat begitu ya. Kemudian kita coba dengan rumus yang kedua. Disangkana udah fokus aja ke rumus yang satu, padahal bisa kita gunakan rumus yang keduanya gitu ya. Nah, ini judulnya juga cara yang kedua. Kita gunakan cos B sebagai rincian atau keterangan rumus yang keduanya. Nah, cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat yang dikurangi 2 kali AC. Nah, kita masukkan sudut-sudut atau sisi-sisi yang sudah diketahui berupa dengan sudut-sudut yang lainnya. A adalah 10 akar 3, C-nya 20 dan B-nya adalah 10 dan B-nya adalah 10. Kita masukkan 10 akar 3 kuadrat ditambah 20 kuadrat maksudnya dikurangi 10 kuadrat yang dibagi 2 kali AC, itu 2 kali 10 akar 3 yang dikalikan 20. Nih, kalau masing-masing dikuadratkan menjadi sama dengan 300 ditambah 400 dikurangi 100 dibagi 400 akar 3. Nah, ini kan sudah masuk ya ke hitungan yang tadi yang hampir sama. Ini juga kita bisa sederhanakan 600 dibagi 400 akar 3 supaya tidak terlalu besar begitu. Kita sederhanakan 600 dengan 400 itu masing-masing dibagi oleh 200, sehingga 600 kalau dibagi 200 menjadi sama dengan 3, 400 dibagi 200 menjadi sama dengan 2, sehingga akhirnya menjadi 3 dibagi 2 akar 3. Ini pun sama, harus kita rasionalkan ya, dikalikan akar sekawan yang dikalikan akar 3 per akar 3
3 dikalikan akar 3 sama dengan 3 akar 3. 2 akar 3 dikalikan akar 3 lagi menjadi sama dengan 2 kali 3. Dan kalau kita jabarkan 2 kali 3 itu sama dengan 6. Dan sehingga kita dapatkan 3 akar 3 per 6 atau 3 per 6 akar 3. 3 per 6 akar 3 yang ada di sini gitu ya. Kita masih bisa sederhanakan kembali. Masing-masing dibagi oleh 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya dari nilai cos B tersebut adalah setengah akar 3. Nah, cos B tersebut kalau kita cari sudutnya, sudut B dari cos B itu adalah sama dengan cos 30 derajat. Karena nilai dari setengah akar 3 itu adalah sama dengan 30 derajat. Seperti itu ya. Jadi kalian boleh gunakan rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua. Nah, itu mungkin penjabaran dari keterangan aturan kosinus untuk di pertemuan minggu ini. Nah, jadi kalau kalian yang ditanyakannya A, silakan gunakan rumus A. Kalau yang ditanyakannya B, silakan gunakan rumus B. Dan kalau yang ditanyakannya C, silakan gunakan rumus C, begitu ya. Nah, otomatis ketika ada contoh soal berarti harus ada tuh latihan soalnya ya. Nah, kita coba ke bentuk latihan soalnya. Oke, latihan soalnya adalah seperti ini. Diketahui segitiga ABC. Nah, otomatis B-nya yang diketahui ya. Dengan sudut B-nya 60 derajat. Ketentuan yang kedua, panjang A-nya adalah sama dengan 4 cm dan panjang C-nya adalah 8 cm. Pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi B dan sudut A-nya. Dan supaya lebih efektif dan tidak membingungkan, kalian bisa membuat sketsa gambarnya terlebih dahulu. Oke, itu saja untuk informasi dan penjabaran pertemuan pembelajaran di minggu ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk pembelajaran hari ini kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan kalau misalnya masih belum mengerti, silakan untuk dipelajari lebih detail lagi dan diulang-ulang begitu ya, supaya pemahaman kalian lebih fokus dan lebih maksimal seperti itu. Nah, dari awal dan sampai akhir, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup untuk pembelajaran di minggu ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Matematika asik, gak usah panik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.